Halo, nama saya Siri Ruslan Furanto dari kelas 12 IPA. Virus COVID-19 kini makin meningkat di Indonesia sehingga pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM darurat dan mikro, melainkan PPKM level 3 dan 4. Hal ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 22 dan 23 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 yang dikeluarkan pada Selasa 20 Juli 2021 yang akan diberlakukan pada Pulau Jawa dan Bali hingga beberapa daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Diberlakukan PPKM level 4 dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Ketentuan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial. Diberlakukan 100% work from home atau WFH. Berikut detail ketentuan PPKM level 4 pada sektor non-esensial. Yang pertama, keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan customer. Yang kedua, pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan atau customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik. Berikutnya, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media yang terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti. Contoh, dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB selama 12 bulan atau dokumen lainnya yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin. Operasional dan mobilitas kegiatan industri yang disingkat IOMKI. Ketentuan industri pemegang IOMKI. Yang pertama, memiliki surat SOP protokol kesehatan penanganan COVID-19. Yang kedua, memastikan SOP tersebut dijalankan. Yang ketiga, melapor setiap pekan melalui website Sinas. Berikut tata cara pelaporan melalui SINAS. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai. Supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi.
Seneng dong kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, gak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Caranya gimana tuh supaya bisa berubah seperti itu? Simak nih 5 dampak dari program Merdeka Belajar ke kamu. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya, ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya kamu diuji dalam mapel bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika loh, karena bisa jadi ada materi IPA atau IPS di dalamnya juga. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan dan juga menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Tenang aja, ini bukan ujian naik kelas atau naik tingkat dan cuma untuk kelas 4, 8, dan juga 11. Kedua, selain asesmen kompetensi minimum akan ada survei karakter juga. Ini bukan tes, tapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah kamu sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam hidupmu. Nantinya, kedua hal ini akan digunakan untuk membantu kementerian menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Ketiga, USBN diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolahmu dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, nilaimu nggak melulu dari tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi atau kelompok. Tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lainnya. Keempat, belajarmu jadi ada yang di luar kelas. Bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya. Diharapkan kamu bisa diskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Dan yang kelima, sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.